Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Agus. Selamat datang di Majelis Kongres Kongko Kagak Beres-Beres. Dalam episode pertama ini kita sudah kedatangan sahabat kita, sahabat lama saya lebih tepatnya. Tapi sekarang juga masih bersahabat ya? Masih. Abdul Latif. Beliau ini adalah Ketua Permasi, Persatuan Mahasiswa Bekasi, sekaligus putra asli Babelan. Iya. Yang diklaim di mana-mana setiap berita yang rilis di media-media online pasti dia membanggakan dirinya sebagai putra Babelan. Assalamualaikum. Siap, Waalaikumsalam, Bang Dwi. Apa kabar? Jadi abang ya. Udah sama ya? Padahal sama. Enggak, sebenarnya Latif ini dia adik kelas saya. Iya. Tapi nggak ada sopan-sopannya, kakak kelas nggak ada sopan-sopannya. Apalagi kita udah nongkrong lama ya, sampai buat tongkrongan lah ya. Namanya Perjaka TG, iya Perjaka TG itu benar. Masih berjalan? Alhamdulillah masih bang, ya mancing dong. Ini masih video pertama udah mancing Anda ya. Mancing. Jadi di ngobrol pertama ini mungkin banyak yang kita bahas soal apa itu Permasi, terus peran anak muda lah di Bekasi ya yang mau kita bahas. Tapi ente bisa nggak sih? Apa tuh? Jawab itu soal yang pas katanya kira-kira bisa nggak ya? Ada PG atau SI? Dua-duanya. Tapi lebih gampang PG kan? Lama dong. Oh lama. Buat ABC-nya. Jarang itu kancing. Pakai kaos lagi. Oke. Ya tanpa berlama-lama lagi ya langsung aja Bang Latif. Kok jadi abang sih? Iya, gue jadi grogi. Iya. Iya. Saya kalau manggil Latif Ketum karena dia dipanggil teman-temannya Ketum. Siap. Ketum. Jadi Permasi itu mungkin teman-teman di luar sana banyak yang belum tahu, atau mungkin nanti ada teman-teman yang baru masuk UIN Jakarta yang belum tahu Permasi biar bisa. Bukan Win doang sih. Bukan UIN doang. Pokoknya yang kuliah-kuliah itu ya. Mau gabung di Permasi bisa. Promosi dong? Promosiin kalian? Enggak promosi, jadi biar mereka tahu gitu. Siap. Udah nih? Enggak, belum. Ntar. Permasi ya, jadi kalau Permasi itu kan singkatan gitu kan. Dari Persatuan Mahasiswa Bekasi. Sebenarnya belakangnya ada tulisannya Jakarta Raya. Jadi Permasi Jakarta Raya. Jadi salah satu organisasi wadah buat bocah-bocah Bekasi khususnya yang pada kuliah di wilayah Jakarta. Kita di situ ada wadahnya. Sementara Permasi sendiri kan sudah berdiri sudah sangat lama gitu ya. Kayak ini kalau saya pakai ini 1997 ya. 1997 lama juga ya. Lahir kita ya. Berarti kita lahir. Anda. Saya. Saya 99. Oh, iya. Berarti saya lahir ini berdiri. Jadi dulu tuh namanya bukan Permasi. Apa tuh? IKB itu Ikatan Keluarga Bekasi. Jadi para senior kita dulu yang memang merantau ke Jakarta buat kumpulan memang khusus buat Bekasi segala macam. Ya di situ dia kumpul diskusi segala macam mengenai tentang Bekasi, mengenai tentang kampus, mengenai tentang kemahasiswaan. Ya udah di situ gitu. Karena kan istilahnya kalau merantau itu kan apa ya? Pasti butuh tongkrongan atau tempat yang dia sama-sama dari daerah ini gitu. Betul. Ya. Jadi biar setidaknya mengingatkan bahwasanya ada orang kamu. Bisa jadi yang tadinya dia nggak cinta Bekasi, ketika dia datang ke perkumpulan itu dia jadi cinta banget nih sama Bekasi gitu ya. Karena salah satu kegiatan kita pun memang di pengkaderan itu ada, kita mulai dari bahas tentang daerah, tentang sejarah Bekasi, bagaimana proses-proses terbentuknya Bekasi segala macam, terus bagaimana kita untuk menciptakan rasa cinta, peduli dan juga tentunya bangga terhadap Bekasi. Oke. Jadi dari cerita tadi, kan ini kita ceritanya ketika ente sudah di dalam Permasi. Mungkin ya teman-teman banyak yang mau tahu. Soalnya saya ini
teman sama dia lama gitu kan ya. Sebenarnya rada nggak nyangka juga nih bocah ngapa jadi gini gitu. Yang tadinya dia lugu-lugu bego kali ya. Yang tadinya lugu-lugu begitu tiba-tiba dia, saya melihat posting ketika dia kuliah di Jakarta, dia posting dia jadi kader. Kalau HMI itu kader bilangnya apa, anggota sih? Kader HMI, tiba-tiba muncul lagi jadi ketua Permasi kan. Saya juga kaget gitu. Wah, kok bisa? Bukannya kok bisa, bangga gitu sebagai teman, bangga sebenarnya. Cuma kayak gimana sih, kayak kalau temen lama kayak nggak nyangka aneh, jadi aneh, paham nggak? Jadi aneh. Iya. Jadi awal cerita bisa di Permasi itu gimana? Jadi awalnya itu kan kayak semacam ada keresahan lah pasti. Kita jauh segala macam, cari ilmu, kuliah segala macam, tentu kan pasti pengennya ketemu sama orang-orang yang memang sefrekuensi segala macam, baik dari segi ngomong, bahasa, terus ya istilahnya bercandaannya. Kadang kalau bocah Bekasi bercandaannya beda ada aja. Iya, ada aja yang jadi tawahan ya. Dan juga memang secara pribadi gue sendiri berupaya bagaimana belajar memahami khususnya tentang Bekasi kayak gitu kan. Nah, saya ikut organisasi di Persatuan Mahasiswa Bekasi, baik belajar dan mengenal. Jadi istilahnya tadinya gue secara simpelnya, secara mudahnya, yang tadinya gue nggak tahu wilayah sini jadi bisa tahu karena main gitu kan. Gue punya teman ngomongnya apa? Jadi kayaknya sebagainya apa? Santai. Kita kan kali ngomong ya, santai, kalem gitu. Bangke. Santai. Yang saya jangan keringetan. Ini nggak bukan lagi orasi, bukan ngobrol. Keringetan gue. Iya, lagi ngobrol bukan orasi. Iya. Terus. Iya, jadi itu kan dari kita sempat ngobrol dulu kan sebelum ini kan. Katanya sebelum tahu Permasi itu kan ente lo bikin ente lo sempat bikin bukan saingan Permasi, bukan. Jadi kan lo belum tahu Permasi, lo bikin yang sama teman-teman lo satu daerah di Bekasi, lo bikin di sana. Kumpulan. Iya, sebenarnya kan awal mula gua buat waktu itu namanya tuh Forum Komunikasi Mahasiswa Bekasi. Itu pasti yang lo bikin? Oh bukan, sorry. Forum Informasi Mahasiswa Bekasi, FIMB. Itu yang lo bikin? Yang gue bikin waktu pas maba kan. Jadi gue ketemu sama teman-teman bocah Bekasi, bocah Keranji sama bocah Cikarang. Jadi yang bertujuan untuk ya saling informasi lah. Jadi misalkan ini gue bocah sini nih, gue bocah Babelan, gue bocah Keranji. Karena lo butuh teman juga. Karena ya istilah kita merantau bos, meskipun dari Bekasi ke Jakarta kan dekat gitu kan, tapi kan seenggaknya karena tiap hari di sana butuh teman ngobrol ya kan. Iya, apalagi yang tadi kita bilang bercanda-bercanda bocah Bekasi kan ada aja ya kan, juga pasti istilahnya butuh menyesuaikan. Betul. Nggak langsung ketemu orang baru tuh langsung wah ini gue nih sama dia klop banget gitu, nggak mungkin kan, nggak mungkin. Tapi kalau satu daerah udah pasti nyambung dari segi bahasa segala macam. Nah terus ketika lu diriin itu tiba-tiba lu tahu Permasi karena Permasi itu kan tadi udah lama tuh ya. Tahu Permasi itu dari siapa, terus lu bisa gabung gitu mulai kapan gitu. Jadi pas seiring jalannya waktu, bahkan gue lebih dulu ikut organisasi ekstra ya dibandingkan di Permasi ini gitu. Apa tuh? HMI lebih dulu dibanding Permasi. Karena semester awal segala macam, gue masih nyari segala macam. Terus ada nih kakak kelas gue gitu. Ada kakak kelas yang satu sekolah di mana waktu itu, dia ikutin aja nih gitu kan. Ada bocah-bocah Bekasi. Ditawarin lah. Kata gue, loh emang ada kan gitu kan bisa. Oh ada gitu kan. Memang waktu itu belum perekrutan anggota baru segala macam. Tapi itu Permasi udah aktif. Cuma berarti lu ini ya ketinggalan info. Bukan. Apa? Kurang eksis lu ya. Enggak orang biar foto-foto. Karena posisinya gue semester 1 itu di aspa, di asrama. Jadi enggak leluasa semacam di kosan. Enggak, kalau kata Bekasinya gaya bandel. Iya. Karena udah ngikutin aturan yang karena emang
enggak, yang tadi gue bilang dia nggak hebat karena emang tadi gue bilang dia rada-rada lugu-lugu gitu bocahnya, entah maluan entah apa kita nggak tahu kan ya. Maluan sih, iya maluan. Akhirnya gabung dah tuh di Permasi. Gabung di Permasi berapa lama? Sekitar dari pas Sebelum jadi ketum. Karena ketum. gue kalau ngomongin dia jadi ketum gue ketawa. Makanya masih nggak nyangka loh. Latif yang dulunya cuma ngapalin Morse, ngapalin Morse tiap hari, sekarang jadi ketum. Bangga lah ya. Terus. Karena memang awal mulanya itu kan ada lagi-lagi kembali lagi ke keresahan gue ya. Karena pas waktu zaman sekolah itu gue merasa banyak ketinggalan dan segala macam. Gue tidak aktif di organisasi, gue nggak paham. Jadi pas akhir masa sekolah gue nyesel nih. Benar. Gue nggak ikut ini nih. Benar. Jadi istilahnya pas lulus sekolah udah tok gue nggak bisa balik lagi ke sekolah itu karena udah nggak ada lagi yang bisa gue temuin atau adik-adik kelas yang memang kalau misalnya di OSIS kan ada OSIS, di pramuka ada paskibra, ada adik-adik paskibra segala. Nah, dari situ semester 1 gue udah amat gue nggak ada yang gue kenal deh, pede aja lah gitu kan. Gue coba kasih kalau salah pede kan udah pede aja gitu. Nomor 1 ya, kalau soal PD Bekasi nomor 1 gue jadi Bekasi ya. Dari itu nggak ada yang gue kenal kan, belajar segala macam, gue proses sekarang 2 tahun lah. Dari gue ikut jadi anggota pertama, terus setahun jadi pengurus biasa, setahun memberanikan diri. Memberanikan diri untuk mencalonkan diri. Karena kan memang lagi-lagi tujuan gue. Nah berarti dari proses pencalonan diri tadi, lo sendiri udah udah siap lah ya, udah siap. Terus ininya gimana, apa namanya? Bingung gak sih, sempat bingung maksudnya? Sempat bingung mau ngapain? Enggak, ketika gue jadi ketua, gue harus ngapain nih? Gitu. Awalnya pasti ada rasa bingung lah pasti, pesimis segala macam gitu kan, karena kalau pertama kalinya gitu kan, mimpin terus mengakomodir teman-teman yang memang tentu dari segi pemikiran kan pasti beda-beda. Secara emosi tentu nggak bisa sama gitu kan. Sama kayak kita dulu di pramuka lah ya, kalau satu pasukan aja ketika di barisan itu semuanya yang dibasahin sama pelatih itu harus satu otak gitu, satu otak. Terus proses lu nyalonin ketua itu gimana tuh prosesnya itu? Ya karena kita memang berasaskan kekeluargaan segala macam gitu kan. Demokrasi pasti ada, persaingan pasti ada macam-macam kan. Tapi nggak mungkin ujuk-ujuk lu jadi ketua nih, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ada prosesnya. Nah terkait proses tersebut kan memang lagi-lagi bagaimana kita dari hasil sebelum-sebelumnya yang sudah terlalu segala macam pembelajarannya gitu. Jadi dari segi kapasitas kemampuan, dari kualitas diri sendiri tentu itu menjadi pertimbangan khusus ya. Itu kan karena kan memang untuk memimpin itu enggak istilahnya gampang-gampang mudah gitu kan. Di satu sisi kita harus menyelaraskan pemikiran untuk membawa arah organisasi secara menuju tujuan yang sama gitu kan. Pasti di sela-sela itu istilahnya gue selalu menganalogikan atau selalu mengistilahkan hal tersebut kayak semacam ini tuh kereta gitu kan, kendaraan yang memiliki tujuan sama. Di belakang ada penumpang banyak segala macam. Dan kita pengurusnya ini sebagai ada yang mengemudikan, ada yang jadi mesin segala macam, ada yang jadi penumpang segala macam gitu. Karena kan tentu pasti ingin mencapai tujuan yang sama. Kayak gitu sih. Istilahnya gue selalu bilang yang penting percaya aja lah gitu. Percaya sama masinis, percaya sama yang mau mudi segala macam, mau dibawa arah kemana gitu. Berarti untuk jabatan lu sebagai ketua Permasi ini berapa lama? Satu periode itu berapa? 18 bulan. 18 bulan. Iya. Berarti Permasi ini lu bisa di dalam sini ketika lu masih mahasiswa. Kalau udah lulus nggak bisa. Karena emang wadah mahasiswa tadi kan. Kan persatuan mahasiswa. Iya. Kalau udah lulus jadi persatuan. Alumni. Iya. Tapi alumninya tuh ada juga. Kalau alumni Permasi itu ada organisasinya juga nggak sih? Kalau untuk saat ini belum sih, gitu masuk belum kebentuk. Karena kan ada misalkan di HMI kan ada Kaps alumni. Mungkin di
organisasi lain ada beberapa, tapi kalau dari segi formasi memang benar-benar pure alumni yang Belum ada. untuk Belum ada organisasinya lah ya. belum ada. Paling karena kita memang mayoritas di UIN paling adanya kalau UIN segala macam. Dan itu iya. menjadi salah satu yang inisiator Kalau ya. untuk di WIN itu ada Ikaluin ya. Kalau di Bekasinya sendiri Buat ada. Bekasi, kayak gitu. Oke, menarik sih, menarik ini anak-anak yang lagi nonton. Nanti dia kalau dia kuliah, wah boleh tuh gue gabung informasi gitu kan. Ada kalaktif. Udah lulus ya? Ah, Udah lulus. oh, tapi kalau udah lulus bisa kan kayak kemarin yang lu adain acara di daerah mana tuh yang Santunan itu. Oh iya. Itu kan alumni pada datang kan kayak Bang Sarif segala macam kan yang alumni pada datang. Banyak. Gitu. Nanti juga lu bisa datang itu ngasih sambutan ya. Udah gantian lah masanya. Berarti udah lulus nih kan kuliah gimana? Apa jadi tahu? Belum, gimana? Udah semester berapa? Jangan disebut kalau semester ya. Belum. Pokoknya semester akhir lah. Semester akhir. Iya, karena kita sedang mencari jati diri yang sebenarnya. Oh, iya. Istilahnya Enggak. Berarti lu tuh lagi begini. Gua setelah lulus nih. Apa sih? Nah, pokoknya mempersiapkan. lagi mempersiapkan. Lagi Ya? mempersiapkan. Gitu. Karena kan pasti secara beban bakal lebih berat ya gitu. Betul. Udah gitu memang kita aktif organisasi segala macam. Tentu juga nanti kan Ujiannya lebih berat lagi. Iya, tentu kan juga nanti adik-adik kan pasti bang Banyak yang bertanya lah ya. Iya, segala macam gitu. Nah itu hal kayak Berarti gitu. udah siap untuk ditanya masukan sama adik-adik nanti akhirnya Kalau masukan siap. siap. Kalau yang masukan lain Nggak siap ya. Belum. jadi senior, jadi junior itu harus tahu diri gitu ya. Tahu diri dulu, lihat abangnya maksudnya di mana. Iya. Iya. Berarti setelah dari informasi lulus pengennya kemana gitu maksudnya? Apa mau aktif di HMI, apa langsung ke KAHMI atau gimana? Bisa aja kan? Hah? Belum ya. Kalau KAHMI belum. Kalau dibilang mengalir aja enggak sih, gitu kan? Karena gue juga punya master planning gitu kan. Ada rencana skala kecil, rencana skala sedang, rencana skala besar. Nah, itu yang terpenting dalam hidup. Yang penting kita ada tujuan dulu lah gitu kan. Persoalan nanti sesuai ataupun tidak, setidaknya kita udah memiliki arah gitu. Misalnya hari ini kita keluar rumah mau ke warung jelas, Jelas. Hari ini kita mau ke masjid jelas ke masjid. Ngapain mas? Hah? Biasa. Nyolong amas. Misalkan hari ini kita mau ke pasar, jelas hari ini ke pasar. Gitu kan. Jadi kalau misalkan keluar atau kemana nggak ada tujuan, capek juga. Iya gitu. betul. Kayak tadi yang kita omongin, ketika kita sekolah kita nggak ikut ekskul segala macem, itu kan kita juga pasti bingung ya ke depannya. Mungkin kayak gitu juga kali yang lu maksud. Bisa juga, tapi kan yang terpenting hidup ini ada tujuan lah, kayak gitu. Misalkan kalau tadi yang kembali lagi ke pertanyaan, habis dari formasi mau apa nih? Gitu. Ya habis dari formasi ya gua tetap terus belajar segala macam, berorganisasi terus. Karena lagi-lagi secara kualitas dan juga kapasitas belum mumpuni lah gitu kan. Dan banyak belajar terus lah gitu kan, karena di organisasi ini mental terus kedisiplinan, etika, sopan santun, secara terus teknik komunikasi segala macam. Nah itu hal-hal yang memang kita dapatkan, yang tidak kita dapatkan di dalam kelas gitu kan. Kalau gue sebenarnya dari tadi lu ngomong serius itu gue gak nyangka sama sih. Karena gue sama dia jarang ngobrol berdua secara serius itu hampir nggak pernah malah ya. Nggak pernah. Kita tuh kalau ngobrol berenam nyeritain masa lalu, ketawa-tawa itu yang kita obrolin. Ya. Kalau gue walaupun kadang gue ngobrol berdua sama dia, nggak serius ini enggak gitu ya. Tapi ini santai sih. Enggak, bukannya masalah santai nggak santainya. Jadi kayak kalau kita lagi di itu kan kita beda kan pembahasannya. Kalau ini kan kita bener-bener pengen kali-kali lah ngobrolin serius kan. Jangan nanti banyak yang boleh tahu gitu. Oh itu kan emang itu tujuan. Enggak. Emang itu tujuan. Iya, di waktu sekolah gua banyak hal-hal yang penyesalan gitu kan. Maksud gua
jangan sampai nanti ke adik-adik ataupun ke teman-teman Benar. yang menyaksikan ataupun adik-adik kelas segala macam, jangan sampai menyesal itu pas udah anjing gua nggak kenapa gua nggak anjrit gitu, jangan anjrit gitu. Anjrit gitu. jangan disensor aja. Tapi nggak masalah sih, Hah? nggak masalah. Nah, Enggak, soalnya gue juga pas SMA itu gue nggak ikut. Lu tahu sendiri, gue pas SMA ada gimana? iya di itu Pojok ide itu. Gue nggak ikut ekstrakurikuler sama sekali kan, Iya, sama sekali. sama. Makanya gue ketika lulus, gue dapat ijazah, udah gue tinggalin. Iya. Iya, karena emang gue juga bukan pramuka di situ, gue juga bukan paskibra segala macam. Ya udah, gue habis dapat ijazah, udah gue keluar, selesai urusan gue di situ, gitu loh. Jadi maunya jadi belajarnya itu lebih banyak di luar. Mungkin karena emang dari hati itu gimana sih ya, ada penyesalan juga sebenarnya. Kadang pengen balik ke sekolah, pengen balik gitu ya, kali ada ilmu yang kita bawa. Tapi kan kita di sana, siapa yang lu siapa lu datang kemana gitu? Ngapain lu? Kan menjaga parkiran, nggak mungkin juga gitu. Dan juga memang bisa diciriin sih, maksudnya bukan berarti membedakan ya. Betul. Jadi anak-anak yang memang dari kecil, bukan dari kecil sebenarnya, dari sudah terbiasa berorganisasi dengan anak-anak yang memang notabene hanya di kelas ataupun segala macam, itu bisa dibedakan ya. Beda benar. Dari segi dia bergaul juga, terus organisasi. dari segi dia komunikasi, dari segi dia bermasyarakat segala macam gitu, berkawan, beda gitu. Dari segi dia tampil. Berarti sebentar lagi mau pemilihan ketua Permasi. Nanti aja bahas. Jangan dibahas berarti. Iya ya. Oh jangan, nggak enak juga. Benar-benar. Terus kita jadinya bahas apa? Tapi lu ini nggak sih, lu mau tahu perkembangan Kabupaten Bekasi nggak sih? Iya, kalau itu pasti lah. Mana? Iya. Maupun kabupaten, mau kota maupun kabupaten, pasti kita ikuti perkembangan. Iya, boleh. Enggak, soalnya kenapa? PJ Bupati yang sekarang gitu ya. Asik gak sih lu niat kerja aja? Kalau gue sih niatnya lebih asik aja gitu niatnya. Pertanyaan titipan ya? Buat dari satu sih. Aku kenal juga sama tuh orang, ya kan? Ya, Enggak, tapi gue ngeliatnya dari kacamata orang awam aja lah ya. Karena sekarang zamannya sosmed segala macam kan, gue ngeliatnya kayak Bekasi ini, Kabupaten Bekasi ini kayak lebih bernyawa gitu, lebih hidup, lebih bernyawa kan, bukan dari proyek-proyek yang dia bangun, bukan. Ya. Tapi gue kayaknya Bekasi tuh, Kabupaten Bekasi tuh balik lagi gitu, balik lagi kayak lebih bergairah. iya bersemangat kayak di era-eranya yang cewek itu, yang cewek Titipan. lebih bernyawa. Ya, sebenarnya kan kalau zaman sekarang kan siapa yang menangkan media ataupun siapa yang menguasai media, dia yang bakal Betul. berpihak, dia yang bakal menang lah, segala macam. Tapi kan kalau dia cuma bayar media, dia nggak bergerak juga. Iya Itu sih. apa? Cuma kan lagi-lagi memimpin itu terlatih dari bagaimana dia Betul. proses sebelum-sebelumnya gitu kan. Mungkin sorry ya, maksudnya bukan menjelaskan hal yang sebelumnya ataupun apa. Sebelumnya gimana maksudnya? Sebenarnya dari Jangan mancing gitu. maksudnya dari segi pengalaman lah. Betul. Karena kan setuju. kita lihat dari PJ Bupati sekarang kan memang dari segi pengalaman, dia dari zamannya ajudan gubernur pada tahun 99 itu sempat lihat kan. Terus dia masih jadi ajudan gubernur segala macam. Pasti kan pengalamannya juga udah banyak lah. Banyak. Terus juga dia memang alumni dari PDN. Oh. Terakhir menjabat sebagai PJ Bupati ini juga kan, Pangandaran. Pangandaran. Sampai jadi PJ Bupati Pangandaran. Dan sekarang pun masih menjadi kepala BPBD. BPBD. Jadi dari segi pemikiran pun ya gue sendiri enggak apa ya, untuk saat ini karena kan memang belum lama ya, jadi kita belum dapat melihat dia, belum dapat menilai secara jelas kinerjanya. Betul. Tapi setuju nggak dengan persoalan saya tadi? Gue bilang Kabupaten Bekasi lebih bernyawa. Persoalan lebih bernyawa mah ya bisa lah. Penilaian masing-masing ya. Iya, lagi-lagi kan kacamata orang kan kadang kan
bagus nih gitu. Kalau memang pihaknya gitu. Mm-mm. Kalau memang musuhnya apaan sih ini gitu PJ Mm-mm. so narsis segala macam gitu kan. Omongan gue dulu itu. Iya, Iya dulu gue iya, sempat iya. bilang gitu kan, gue bilang Gitu. orang mah Kinerjanya di luar dari PJ gitu kan. Karena kan kalau PJ ada batas-batasan. batasannya betul. Itu ada wewenang yang memang membatasi hal itu. Hmm. Kayak gitu sih. Tapi belum sempat ketemu lah PJ Bupati yang belum. Lagi sibuk kan ya Lagi sibuk. COVID, Covid, vaksin ya. vaksinasi. Udah vaksinasi. Ya udah vaksin dulu. Udah jadi dua. Jadi Bisa jalan-jalan. bisa Bisa jalan-jalan. ikutin instruksi pemerintah. Nah, kalau buat pergerakan anak muda, mungkin kan karena gue juga tahu kan beberapa senior Permasi ada yang udah punya jabatan segala macam kan, ada yang jadi mungkin di pemerintah daerah sendiri, dari menjadi camat, ada yang jadi anggota dewan. Buat lu tuh anak muda penting gak sih buat berpolitik atau nyampe target ke situ gitu? Hal penting gak sih? Nah, muda paham politik. Paham politik iya juga. Pertama ya, jadi kan gue selalu kalau misalkan isi diskusi itu gue selalu bilang sekarang ini kita sedang memasuki namanya bonus demografi gitu. Yang mana ketika usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif gitu. Untuk kedepannya gue selalu katakan juga tidak menutup kemungkinan bahwa peran pemuda ini akan menguasai dunia perpolitikan di Indonesia. Betul, betul. Nah, gue pun tidak melarang lah ya buat kawan-kawan yang anti politik atau segala macam. Karena itu kan Hak mereka lah. Gitu. Cuma yang menjadi catatan yang terpenting adalah semua kebijakan yang ada di Indonesia itu adalah ikut tangan politik. Penentuan APBN, betul. misalkan ya, Betul. tangan politik. Penentuan APBD segala macam, kebijakan segala macam melalui politik yang bangsa ini pun bukan terbentuk sih, bangsa ini maju Berat ya? atau Berat juga omongannya. serius seperti ya? Serius. Berat juga kalau udah ngomongin bangsa ini udah berat juga ya omongannya. Berat juga. Iya. Terus. Iya, maksudnya maju ataupun enggak ya kan pasti Tergantung iya, ikut dinamika politik lah ya. Iya, nah, makanya minimal meskipun kita nggak suka ataupun ini paham lah. Harus iya. Seenggaknya paham lah ya, walaupun dia nggak suka, gue nggak suka nih. Mungkin kalau kata gue sih mereka bukannya gue intervensi anak-anak, maksud gue dia kayaknya tuh lebih nggak suka ke partai politiknya dibanding berpolitiknya gitu kan. Mungkin karena jangan korupsi ya. Bingung juga jawabnya ya. Apalagi zaman-zaman. Iya. Menjawabnya. Iya itu. Atau mungkin karena janji-janji mana segala macam. Nah, bisa jadi. Karena sekarang tuh anak-anak muda kita itu udah jarang yang mau nanggapin lah, Iya. gitu kan? Oh, iya, salaman. Iya, gitu. Sila. Doa, tahu gak doa? Dorongan amplop, jarang yang udah. Kalau udah tahu sih, doa jarang anak-anak muda yang udah mau nanggapi itu. Kan? Iya. Dia lebih memilih golput tuh. Karena apa ya? Gua ngeliat sih beberapa kawan-kawan gua merasa jenuh gitu kan. Maksudnya kayak ini udah tank basi lah gitu kan. Iya benar. Makanya nih buat para politik muda nanti maininlah gaya-gaya baru. Jangan doa terus yang dimainin. Iya. Kalau bisa doa di atas gunung. Apa tuh? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kayak gitu. Karena kita pun sebagai anak muda kadang merasa jenuh juga. Iya benar. Kadang Apaan sih iya. Jadi istilahnya kita mau nyoblos ataupun enggak, dia beranggapan bahwa sama aja sih. Berapa nyata yang gitu. Dia mikirnya, dia naik juga, gua gini-gini aja. Gitu kan. Dan misalkan gua milih ataupun enggak, tetap kayak gini-gini aja sih. Enggak memberikan dampak. Tapi kan kalau misalkan kesadaran itu kalau dari lu sendiri, iya gimana nih? Iya, kalau misalkan kesadaran itu terus dimunculkan sama kawan-kawan khusus anak muda gitu, gua agak pesimis gitu kan. Untuk di 2045 Indonesia mencapai era emas, iya. Karena kan memang lagi-lagi ya persoalan ini ya pasti persoalan dunia politik gitu. Betul. Karena gue tuh dulu tuh
mungkin di zaman SMA atau kapan gue tuh sering nonton TV itu masih sering nonton TV. Punya apa tetangga? Ini TV dalamnya kodok loncat-loncat. Tetangga ini zaman tahun berapa nonton tetangga? Kita SMA. Kita SMA itu udah era digital pak, iya kan? Udah belajar. Kita MTS aja udah belajar komputer. Masa masih nonton TV tetangga? Iya itu komputer di sekolah. Komputer di sekolah. Oh, nah, di rumah sih nggak punya. Bener juga ya. Iya gue pernah berpikir tuh nanti akan ada masanya tuh era-era kita ya bakal jadi. Gue tuh mikir jadi presiden waktu itu. Enggak benar. Iya. Jadi kelahiran tahun gue 97 itu akan jadi ada yang jadi presiden gitu. Benar nggak sih? Itu di tahun berapa ya? Iya. Seenggaknya itu kan seangkatan sama gue kan, seumuran sama gue. Begitu. Karena berpikirnya tuh kan mulai dari sekarang sebenarnya. Iya. Makanya gue selalu katakan gue nggak menutup lah ya. Nggak menutup kawan-kawan segala macam mau berkomentar apapun itu terkait dengan politik gitu. Tapi yang memang harus menjadi catatan terpenting, ya kalau misalkan kita biarkan, karena kan sekarang anak-anak muda beranggapan bahwa politik Indonesia apa? Berarti dari omongan lo ini di Permasi sendiri banyak lah anak-anak yang nggak pro ke nggak inilah menutup pandangan soal politik banyak. Ada lah ya. Ada lah gitu. Makanya lu tekanin soal tadi. Apa tuh? Anak muda. Lu rada pesimis kalau anak muda Iya. nggak paham lah soal perpolitikan gitu ya. Iya, karena ya politik kan itu kan yang mengatur segala macam sistem gitu kan, semua ada di situ. Makanya ya semua kebijakan aturan pasti kan diatur di situ gitu kan. Dan juga yang tadi kembali gue bilang kalau misalnya kita ingin memperbaiki suatu sistem, mau tidak mau kita harus masuk ke dalamnya. Betul. Sama juga seperti menghancurkan pak. Iya. Kalau kita ngancurin dari luar kita nggak bisa. Kalau dari dalam bisa. Kita tendang. Itu kan hancur nggak? Kalau dari luar nggak bisa. Iya. Makanya gue sempat nonton Video apa? Ini jadi video yang di Opera Mini. enggak. Jadi waktu dulu Menpora Imam Nahrawi bilang kan yang sekarang masih di Menpora gitu dong, Menpora era itu. Gitu. Iya Menpora era itu. Jangan sebut nama gitu. Iya. Nah sensor aja. Iya, aman. Terus. Ya Menpora era itu kan bilang dulu tuh saya waktu demo aksi segala macam teriak-teriak nggak didengar segala macam gitu kan. Nyata saya sekarang sadar. Ya karena nggak kedengeran kalau di ruangan saya gitu. Iya kan. betul. Coba lihat kayak masuk ya ikut serta tengah ikut serta dalam itu pun pasti ada prosesnya. Ada tahapan-tahapannya kita belajar bagaimana secara akademisinya, bagaimana secara. Tapi ketika di dalam itu dia memperbaiki kan. HP saya Bingung juga ya. nah itu balik ke diri masing-masing. Iya soalnya kan kalau di luar nggak dengeran, mungkin kalau di dalam memperbaiki kita nggak tahu. Betul. Karena saya juga nggak di dalam pak. Iya. Biasa lah ya. Insya Allah. Jadi buat bapak yang jadi presiden tolonglah kita ini ya. Iya. Tolong aja udah. Kirim sembako. Bisa. Terus. Aduh. Karena secara gue selalu nekapin sama teman-teman khususnya gitu kan. Kepolitikan yang baik itu adalah kepolitikan yang memiliki etika. Gitu. Etika. Jadi jangan ya kita main gitu atau Punya aturan ada aturan batasan. Gitu kan nggak hanya berasa kudu segala macam. Kalau kayak gitu kan istilahnya kayak orang nggak ini lah. Kayak bukan kayak baru belajar. Iya baru belajar. Kayak orang nendang bola itu apa aja tendangin. Iya. Salah. Iya salah. Itu yang bikin layak. Oke. Jadi begitu ya. Anak-anak muda harus melek politik. Gitu. Bukan harus sih. Tapi emang harus ya. Dari ngomong kita lagi anak muda harus melek politik Setidaknya. Oke. Terakhir nih, Tip. Kayaknya kita ngobrol udah panjang lebar juga ya. Iya. Haus nih sih. Haus ya. Lumayan. Belum ada ini soalnya.
nggak bawa air tadi lupa. Gue nggak kira-kira. Apa sih? Oke, nih apa namanya? Dari omongan kita tadi, apa namanya? Sebagai pandangan Latif lah, sebagai ketua farmasi tentang apa itu farmasi, organisasinya sendiri lah ya. Tapi tadi ada lebih-lebih bagusnya nggak ada ya? Real dah, real. Emang real dari farmasi sendiri. Dan yang soal kita ngebahas PJ Bupati segala macam itu mah pandangan masing-masing lah ya. Selingan, cuma candaan aja, bukan candaan sih, obrolan. Jadi obrolan kan karena emang lagi seru juga buat diomongin ya kan, seru Gibahin. boleh buat digibahin. Terus juga dari pandangan soal anak muda politik, tapi menurut saya sih penting, menurut gua sih penting juga emang. Makanya tadi kalau misalkan nanti ada dikpol segala macam, kalau bisa anak-anak muda ikutlah ya. Makanya untuk yang gue saranin sih bukan cuma orang-orang partai, jadi di pemerintahan itu ada lah ya, apa namanya, pendidikan politik lah, kayak di bawah itu termasuk pendidikan politik nggak sih? Bukan sih ya, rekrutmen yang dulu itu SKPP, tapi di situ termasuk jadi anak-anak yang melek politik juga. Jadi iya, pendidikan itu tuh penting juga, yang kayak dilakukan Bawaslu segala macam. KPU juga ada ya, iya. Kalau di partai kan ada dikpol gitu. Oke. Mungkin cukup sekian ya obrolan kita kali ini. Kalau misalkan nanti menarik segala macam, kita bisa bincang-bincang lagi dengan Bang Latif. Tapi lu mau nggak sih jadi host di sini? Gantian nih. Aduh, mungkin terkenal ntar gue. Sombong kali ya. Oke, semoga tontonannya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang tidak bisa diambil, nggak usah didengerin. Iya. Jadi ambillah sisi positifnya gitu. Betul. Oke, terima kasih Bang Latif. Siap. Ngopi. Oke. Di ngopi. Udah closing nih Pak. Jadi kalau ntar ngopi ntar aja kita ya. Oke. Assalamualaikum. Kalau ngopi Ini saya mau assalamualaikum di meja jadi. Iya. Ntar dulu apa? Iya. Ntar dulu. Iya Udah. Rumah saya mah di ini kamu kan. Ini mau closing. Belum. Kan kita bareng, begininya bareng satu motor gitu. Kalau teman-teman ada, bang, ngopi diskusi. Oh iya, buat teman-teman yang mau undang-undang. Nggak undang, apa diundang sih? Kita datang sendiri. Hah? Kita langsung datang aja. Iya. Oke, udah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di majelis kongres berikutnya.